Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana ma illamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi kuliah yang selanjutnya, yaitu tentang sesuai dengan SAP atau RPS-nya pada pertemuan yang ke-12, yaitu terkait dengan tema tentang puasa. Dan ketepatan hari ini kita masuk di puasa yang ke malam yang 21 yang disebut oleh Rasulullah sebagai Ashrul Awakhir. Ada Ashrul Awail, ada Asrul Awasid ya, dan Asrul Awakhir. Asrul Awail adalah 10 yang pertama dari Ramadan, tanggal 1 sampai tanggal 10. Asrul Awasid adalah 10 pertengahan, 11 sampai 19. Kemudian Asrul Awakhir adalah malam 21, 20 sampai tanggal 30 ya. Alhamdulillah kita sudah masuk pada Asrul Awakhir, yaitu pada tanggal 21, malam 21 ya. Ibadah puasa kita, mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang makbulah. Sesuai dengan SAP-nya, bahwa ada hal-hal yang terkait dengan penjelasan apa sebenarnya puasa itu ya. Puasa itu di dalam bahasa Arab disebut dengan asyam ya, saum, soma yasumu soman wasiyaman. Ini adalah masdar. Asyam, jadi mana puasa adalah asyam. Asyamu lughatan al-imsaku anisyai. Puasa itu secara terminologi, secara etimologi adalah menjaga, menahan dari sesuatu. Kalaman kan atau amen, baik sesuatu itu berupa maka pembicaraan, perkataan, atau aman ataupun makanan ya. Hal ini sesuai dengan dalil firman Allah Ta'ala di dalam surat Maryam ya. Allah menceritakan tentang bagaimana Siti Maryam ya. Siti Maryam diceritakan dalam surat Al-Maryam. Ini ada salah satu surat dalam Al-Quran namanya Maryam, menceritakan tentang beliau, inni nadartu lirrahmani soman, aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman, soman, untuk menahan diri ya, dan tidak banyak berbicara, imsakan wasukutan anil kalam, jadi menahan dan berdiam diri dari berbicara. Itu makna siam, makna bahasa. Yang kedua adalah, sedangkan siam secara terminologi, puasa secara terminologi adalah bahwa al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti ada hal-hal yang membatalkan puasa ya, min tulu'il fajri, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini adalah puasa ya, makna puasa secara bahasa dan secara etimologi, terminologi. Kemudian bahwa puasa itu adalah awalnya diwajibkan pada bulan Ramadan, pada Sya'ban tahun kedua Hijriyah ya. Dan puasa sebelum ini diwajibkan, disyariatkannya bagi umat Muhammad, itu sudah berlaku. Jadi sebuah ibadah, ritual ibadah yang memang sudah dikenal pada umat-umat terdahulu. Tetapi bahwa umat Rasulullah ini mempunyai syariat yang berbeda-beda. Bacaan dari kulli ummatin syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu mempunyai syariat, punya aturan-aturan yang regulasi hukum yang berbeda dengan umat yang lain. Aturan hukum yang sama itu bisa diadopsi sebagai syariat ya, selama tidak dimansuh. Dalam istilah hukum disebut dengan namanya syar'un man qablana syar'un lana ma'lam yusah. Jadi aturan-aturan hukum yang umat-umat terdahulu mendapat diadopsi, dijadikan sebagai dasar hukum syariat umat-umat sekarang selama tidak dihapus ya. Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan di dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi Allah di sini memerintahkan dengan perintah namanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi perintah puasa itu adalah di kitabnya perintahnya adalah kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu maka puasa itu ibadah yang cukup sangat berat. Ketika orang tidak punya rasa iman, imannya tidak kokoh, maka tidak akan mau melaksanakan ibadah puasa. Jadi di sini makanya khitabnya adalah kepada orang yang beriman. Banyak orang yang mengaku Islam, dia mengaku sebagai seorang Muslim, tapi puasa tidak puasa. Bukan karena alasan syar'i, karena sakit atau karena bepergian, tapi mungkin juga karena malas, ya, tidak ada iman, berat, ya. Ya. Kemudian di dalam beberapa hadis disebutkan Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelas dari petunjuk dan hal yang membedakan antara yang halal dan yang haram. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka barang siapa menyaksikan hilalul Ramadan, ya, maka adalah di antara kalian semuanya adalah dia melaksanakan puasa. Al-Baqarah 185, kelanjutan dari 183. Kemudian di dalam hadis disebutkan bunyal Islam ala khamsin, Islam ditegakkan 5 prinsip, ya. Syahadatu an la ilaha illallah, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad sebagai Rasulullah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat, wal haji, dan menunaikan ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan menunaikan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga hadis yang jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang badui, qaulu sallallahu alaihi wasallam bil arabi alladhi sa'alahu. Jawaban Rasulullah kepada seorang badui yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya Allahu fi nasawmi. Wahai baginda Rasul, berikanlah informasi kepadaku apa yang Allah wajibkan kepada aku dari melaksanakan puasa. Faqala siyam Ramadan, maka Anda diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang tidak melaksanakan puasa? Ada beberapa hal, ya. Orang tidak melaksanakan puasa, orang meninggalkan puasa, ada yang karena udzur, ada yang karena tidak udzur, ya. Kalau karena udzur, misalnya karena safar, bepergian, misalnya, dia boleh berbuka, atau karena sakit, ya. Karena sakit yang menurut dokter ahli, misalnya kalau puasa bisa menyebabkan dia semakin parah sakitnya, atau mungkin karena apa? Karena lansia, usia. Jadi orang-orang yang lansia, asy-syaikhu, ya, al-haram, orang yang lansia, orang yang pikun, yaitu termasuk orang-orang yang punya udzur, ya, al-a'dzar, sahibul a'dzar, orang-orang yang punya alasan, halangan yang tidak melakukan puasa, dan itu adalah alasan yang dibenarkan secara hukum. Wa minal faraid, dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj disebutkan wa kana siyamu Ramadan ruknan min arkanil Islam. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun unsur daripada unsur ajaran Islam. Wa kana wa minal faraidil ma'lumah min ad-din bi darurah, dan puasa adalah merupakan kewajiban yang sudah diketahui dengan tanpa minat darurah, suatu yang sudah maklum, sudah jelas, ya. Wa kana jahidan wujubu kafiron, orang yang menentang wajibnya puasa hukumnya adalah kafir, ya. Artinya apa? Bahwa orang itu diperlakukan sebagaimana orang yang keluar dari Islam. Kewajibannya apa? Yustatabu, maka dianjurkan dia bertobat. Fa in taba qubila minhu, kalau dia bertobat maka tobatnya diterima. Wa illa qutila haddan, jika tidak maka dia dibunuh sebagai bentuk adanya hukuman had. Ini akan bicara tentang fikih, ya.
Uh, kemudian wakana amma man taraka shabahu wa ghairi udrin, adapun orang yang meninggalkan puasa bukan karena udur, maka inna ghairu jahidil wujubiha, dia tidak menentang wajibnya puasa. Ya. Sekarang banyak kita temukan orang secara jelas-jelasan di tengah-tengah, di pinggir jalan, di tengah pasar, di mana-mana itu. Orang ya dengan santai aja mereka merokok, makan, minum ya. Dia meyakini, dia mengatakan bahwa puasa adalah wajib bagiku, tetapi aku tidak berpuasa. Nah, kalau orang yang seperti ini, status hukumnya adalah bukan kafir, dia hanya sebagai orang yang fasik, yang melanggar aturan hukum. Ya, ya. Sebenarnya kalau kita bicara hukum, ya kewajiban negara itu harus menahan dia, karena dia termasuk orang yang musyhir, orang yang demonstrasi di dalam melakukan pelanggaran hukum. Ya. Itu yang terkait legal standingnya. Ya. Kemudian apa syarat-syarat puasa itu? Ya. Syarat puasa pertama adalah Islam, yang kedua taklif, artinya orangnya ada dewasa, orangnya berakal, ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak hanya halangan, tidak punya halangan. Al-khulu minal adad al-mani' minas shaum awil mufi kalifitri. Jadi orang tidak punya halangan yang menghalangi dia untuk berbuka, ya, atau membolehkan dia berbuka. Jadi ada halangan yang menghalangi untuk melaksanakan puasa, ada halangan yang membolehkan orang untuk berbuka, ya. Adapun halangan yang menghalangi orang berpuasa antara satu, at-talabbusu bil haidi, orang sedang mengalami menstruasi atau mengalami nifas, ya, pada sebagian daripada waktu siang. Yang kedua adalah al-igma, misalnya orang pingsan, awal junun atau gila yang terus-menerus, ya. Fa in hafaqa wal hutan minan nasaqatu al-gudur. Kalau orang itu sembuh walaupun hanya sebentar dia gugur, ya, karena ada halangan, ya. Kemudian wa wajib imsaku bi atisau, dan diwajib menahan sebagian daripada hari yang ada itu. Yang kedua adalah al-adar al-mubihatu litor. Jadi beberapa halangan-halangan yang membolehkan orang untuk berbuka. Jadi berbuka itu boleh, ya, yang dilegalkan secara hukum. Antaranya adalah satu, al-mardu alladhi yasubbu yusabbibu lisaqi faradun bari syadidan, awal alaman au inji'azan syadidaini, ya. Jadi sakit yang menyebabkan orang yang sedang sakit itu mendapatkan bahaya yang membahayakan, dororon, dan berdampak sangat parah terhadap penyakitnya, ya, atau bisa membuat dampaknya sangat luar biasa terhadap kesehatan fisiknya. Itu diperbolehkan. Kalau memang dia berpuasa justru akan bisa berdampak, bisa meninggal misalnya, atau makinnya semakin parah. Yang kedua adalah as-safaru tawil alladzi la yakul an salasa wa samanun kilometer, ya, bahwa orang sedang melakukan perjalanan jauh di mana jarak tempuhnya tidak kurang dari 83 km, dengan syarat perjalanannya adalah safar yang mubah, bepergian yang diperbolehkan. Artinya apa? Bepergian yang yang tidak bermaksiat, tidak melanggar hukum, dan syarat bepergiannya adalah ayasa gitu kasawru sairojom. Jadi bepergiannya itu adalah bisa jarak tempuh bisa setengah hari atau 1 hari, sairojom dalam 1 hari misalnya. Ya. Amma in masbaka iman, apabila pagi hari orang dalam puasa, bahwa mukimun sedang dia dalam keadaan berdomisili, summa akhdasa safaron asna'anar, kemudian tiba-tiba di siang hari dia ada ide, ada pikiran untuk melakukan perjalanan. Nah, dalam hal ini lam yajuz al-iftar, maka tidak diperbolehkan untuk berbuka, ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap 2 alasan tadi itu, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka dia mengqadha di hari-hari yang lain. Yang ketiga adalah al-azu anisya, tidak mampu untuk melaksanakan puasa, ya. Orang yang tidak mampu melaksanakan puasa karena lansia atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Wa 'alal ladzina, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah
ayat 184 wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun miskin. Yutiqunahu artinya ada yang dibaca dengan yutawwaqunahu, ya, yang dipaksakan, dikuat-kuatkan. Ayukallafuna fala yatatiquna, dia diberi beban, dipaksa untuk melaksanakan puasa padahal tidak mampu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan makna asy-syaikhul kabir wal maratul kabirah. Jadi seorang lansia laki-laki dan lansia perempuan, ya, yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian berikutnya adalah arkanus siyam, rukun-rukun puasa, ya. Jadi rukun itu ada dua. Untuk puasa itu ada dua unsur, ada dua rukun yang pokok, ya. Ada dua rukun. Puasa itu ada dua rukun. Satu adalah awalan at-tabjid, ya. An-niyatu, ya, satu niat, ya. Satu niat tu saum. Ya takawwadu asyam litakir ruknaini asasiyani. Jadi puasa itu terdiri dari dua unsur rukun yang sangat pokok, yaitu adalah niatus shaumi, niat berpuasa. Yang kedua adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, minal fajri, dari terbitnya fajar ila ghurbi, sampai terbenamnya matahari. Ya. Apa niat itu? Wa iya qasdus syiyam, ya, adalah bermaksud mengerjakan puasa. Wa mahallu al-qalbu, tempatnya ada di dalam hati. Wala takfi bil lisani wala yusratu atalaffuz biha, ya. Jadi tempatnya di hati, tidak cukup, dan tidak cukup di lisan, ya. Tidak cukup di lisan, tapi harus di hati, ya. Di lisan saja tapi hatinya tidak, niat juga tidak sah, ya. Wala yusratu atalaffuz biha, tidak disyaratkan untuk melafalkan dengan bahasa niat. Nawaitu shauma godin, ya. Itu namanya melafalkan, ya, tapi hatinya kosong, ya, tidak bisa, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalilnya adalah niat itu adalah hadis yang sifatnya umum, adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, ya. Bahwasanya sebuah amal itu bergantung pada niat. Fa in kanat an-niyatu li shaumi Ramadan usra fi katakul umur atadiyah. Apabila niatnya itu adalah untuk puasa Ramadan, maka disyaratkan bahwa terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Satu, at-tabjid, yaitu niat pada malam hari, ya. Tabjid, niat pada malam hari, ya. At-tabjid, ya, jadi niat pada malam hari, ya. Artinya bahwa orang yang melaksanakan puasa itu bermaksud pada malam hari, ya. Pada malam hari sebelum terbitnya fajar dia bermaksud untuk melaksanakan puasa. Apabila niatnya setelah terbit matahari, maka niatnya menjadi batal dan puasa menjadi batal. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ad-Darqutni, ya, dan Imam Al-Baihaqi, qaulu sallallahu alaihi wasallam, lam yubait asyama qabla al-fajri fala syama lahu. Barang siapa yang malam harinya tidak niat puasa, tidak bermalam niat berpuasa sebelum terbitnya fajar, maka puasanya menjadi tidak sah. Yang kedua adalah at-ta'yin, ya. Ya. At-ta'yin, jadi niat puasa itu ada unsur tadi tabjid, yang kedua ta'yin. Ta'yin artinya apa? Ayyina nau as-shaum fa yazamu fi qalbi ala syami ghadin an Ramadan. Jadi harus menentukan apa macam puasa yang dia lakukan, ya. Artinya bahwa seseorang itu bermaksud di dalam hatinya untuk melaksanakan puasa besok tentang bulan Ramadan, ya. Kalau qasada fi nafsi mutlaqas shaumi lantas niatuhu. Kalau orang bermaksud di dalam dirinya melaksanakan puasa yang mutlak, tidak menentukan jenis puasanya, maka tidak sah puasanya, ya. Karena di dalam hadis tentang niat itu disebutkan wa inna malikul limri'im manawa, ya. Yang ketiga adalah at-tikrar, berulang-ulang. Jadi tabjid tadi itu malam pada harinya itu adalah diulang setiap hari. Ayyan ya kulla lailatin qabla al-fajri an syiyamil yawmil tali. Artinya seorang itu harus berniat setiap malam sebelum terbitnya fajar, sebelum melaksanakan puasa berikutnya, ya. Alasannya apa? Dia syiyam Ramadan, dia syiyam syahr Ramadan laisa ibadatan wahidah. Karena puasa Ramadan bukan ibadah yang satu,
tapi adalah ibadatun mutakarriratun, ibadah yang berulang-ulang ya. Wa kullu ibadatin labudda an tantarifida bi niyatin mustaqillah, dan setiap ibadah harus antarifa terpisah dengan niat yang mandiri ya. Ini kalau puasa Ramadan. Adapun kalau puasa sunat tidak disyaratkan tabyid ya, dan tidak disyaratkan ta'yin ya. Ya, maka sah boleh berpuasa sebelum zawal ya. Dan sah melaksanakan niat secara mutlak ya. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berkata pada Sa'id, qala laha, si Nabi berkata pada Siti Aisyah suatu hari, hal indakum min syai' min ghada, apakah anda punya makanan? Qalat Siti Aisyah menjawab, la, tidak. Qala, Nabi mengatakan, fa'idni idan shaiman, kalau begitu aku akan puasa hari ini. Rawahu ad-Darqutni. Yang kedua adalah rukunnya puasa adalah al-imsak wa al-muftirat, jadi menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, mufattirat ya. Adapun hal yang membatalkan puasa itu pertama al-aklu wa syurbu, makan dan minum ya. Makan dan minum adalah membatalkan puasa. Kemudian bagaimana kalau orang lupa? Kalau orang lupa ya tidak membatalkan puasa ya. Jadi makan dan minum, sengaja makan dan minum. Ada unsur kesengajaan ya. Apabila orang itu berpuasa lupa dia makan dan minum, maka puasanya tidak batal walaupun makannya banyak ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallam, man nasya wa shaimun, barang siapa yang lupa sedangkan dia puasa, fa akala aw syariba, maka makan atau minum, falyutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa inna ba'd amallah wa saqaw, Allah memberikan makan dan memberikan minum kepadanya. Rawahu Muslim. Yang kedua adalah wusu'ul ainin ilal jawfi min manfatin matuh ya. Sampainya benda itu ke dalam perut dari jalan tembus yang terbuka ya. Jadi jalan tembus yang terbuka itu adalah yang dimaksud dengan ainin adalah sesuatu barang yang bisa dilihat oleh mata. Kemudian al-jawf, al-jawf adalah ad-dimak ya. Usul aini la jafi, sampainya benda atau barang yang sampai tembus ke otak ya. Au mawarwal halqi ilal maidati wal ma ya. Atau barang yang sampai di belakang, di bawah, setelah ya. Setelah leher ya, tenggorokan ilal maidi sampai perut, awil ama ayat usus ya. Ini adalah yang membatalkan puasa. Wal manfatul maftuh, adapun jalan yang tembus ya, yang terbuka adalah al-famu wal udur wal qubulatur min ad-dzakari wal unsa. Jadi mulut, telinga, jalan depan, kemaluan laki perempuan, dan dan dubur ya. Dubur itu dubur ya, jalan belakang ya. Fal qutratu minal udur muftiratun. Jadi tetesan air dari hidung itu bisa membatalkan puasa. Alasannya lianna manfaatun maftuh, karena memang hidung itu adalah jalan terbuka ya. Manfaat itu jalan yang tembus yang terbuka yang sampai kepada tenggorokan ataupun perut ya. Wal qutratu fil aini ghairu muftiratin. Jadi tetesan di mata itu tidak membatalkan puasa karena mata itu adalah jalan tembus tapi tidak terbuka ya. Wal huknatu syarjiyah muftiratun ya. Suntikan ya, suntikan asyarjiyah ya, yang al-huknah yang ada di dubur ya, membatalkan puasa ya. Karena syarja karena suntikan di anus ya atau dubur itu, karena sarja itu adalah jalan tembus yang terbuka. Wal huknatul waridiyah la tuftir ya, suntikan yang ada di urat ya tidak membatalkan ya, karena urat itu adalah ghairu maftuh, jadi jalan yang tidak terbuka. Wa hadza kullu bi'aidan misal ta'amud, semua itu adalah membatalkan dengan catatan ada unsur kesengajaan. Kalau semua itu dilakukan karena lupa, maka tidak membahayakan terhadap
puasanya. Kemudian yang ketiga adalah al-qai'u al-muta'ammidu, jadi muntah yang sengaja itu bisa membatalkan puasa. Ya. Yang keempat adalah al-watu amdan, mengalahkan hubungan wati dengan sengaja. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 187, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, tsumma atimus siyama minal laili wa la tubashirun wa antum aqbil masajid. Ya. Jadi maksud adalah khaytul abyad adalah daun nahar, jadi sinar pada siang hari, ya. Wal khaytul aswad adalah kegelapan pada malam hari. Wal fajar adalah daun yattali mutaridan, sinar yang muncul secara memanjang pada ufuk, ya, yang berakhir dengan terbitnya malam dan datangnya siang hari. Wala tubashiruna ay tujami'una, sedang melaksanakan jima. Berikutnya adalah al-istimna. Jadi istimna itu artinya menginginkan mengeluarkan sperma, mengeluarkan mani sperma dengan melakukan hubungan interaksi, ya, sentuhan, ya, sentuhan menyentuh kulit, ya, dengan mencium ataupun yang lain, atau dengan menggunakan perantaraan tangan, ya, istilahnya ngelucu, ya, istimna itu. Bersentuhan badan dengan mencium ataupun memegang tangan, ya. Kalau semuanya itu dilakukan dengan sengaja, maka puasa menjadi batal, ya. Kemudian waktu krual kubratu fi Ramadan karo tahrim liman harokat syahwatahu, dimakruhkan mencium perempuan walaupun istrinya misalnya pada bulan Ramadan, hukumnya adalah makruh tahrim kalau bagi orang yang dengan mencium itu bisa menggerakkan syahwatnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yuqabbiluni wa shaimun, bahwa Siti Aisyah menyediakan Rasulullah mencium aku, beliau dalam keadaan puasa. Wa iyyukum yamliku irba'u kama kana Rasulullah, manakah di antara kalian semua yang mampu menahan nafsunya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah haid wan nifas, ya. Haid dan nifas itu bisa membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah al-junun warida, gila ataupun murtad, itu juga bisa menyebabkan batalnya puasa. Ini yang terkait dengan beberapa hal yang membatalkan puasa. Berikutnya adalah tentang etika berpuasa. Adabus shaum wa makruhatun, ya, etika berpuasa. Adabus shaumi lisyami adabun kasiratun ujuzafi mayali. Puasa itu mempunyai etika, ya, mempunyai etika yang memang harus dipedomani bagi orang yang melaksanakan puasa. Pertama adalah etika orang yang berpuasa, ta'jilul fitri, segera berbuka. Artinya kalau betul-betul sudah mendengar adzan misalnya bahwa sudah tiba waktu maghrib, ya, maka segera untuk melaksanakan berbuka, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Salih bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala la yazalun nas bi khairi ma anjadu al-fitrah, manusia senantiasa menemukan kebaikan selama mereka segera untuk berbuka, ya. Wal afdalu ayyuftiru ala rutabin aw tamin fa ilam yajid fa ala main. Yang lebih utama adalah orang berbuka dengan menggunakan kurma basah atau kurma kering. Apabila tidak menemukan, maka berbuka dengan menggunakan air. Warwa Tirmidzi Abu Dawud an-Nabi sallallahu qala An-Nabi sallallahu kana yuftiru qabla yusalli ala rutabatin. Nabi sallallahu berbuka dengan sebelum sholat menggunakan berbukanya beberapa kurma basah. Fa ilam yakun fa ala tamaratin. Kalau memang tidak menemukan, dengan menggunakan beberapa kurma kering, ya. Fa ilam yakun hasawatin min ma'in fa innahu tahurun. Kalau tidak menemukan kurma kering, kurma basah, Rasulullah mengambil air dengan seteguk air, ya. Hasa yaksu, jadi mencau, ya, dari beberapa air dari tangannya. Fa innahu tahurun. Ini yang pertama. Yang kedua adalah disanjurkan untuk sahur, ya. Sahur, apa sahur itu? Sahur bifat kisin mayu kalau fis sahari. Jadi
makanan yang dimakan pada waktu sahur itu namanya sahur ya. Kemudian kalau suhur ya, wabidom misin ya, al-aklu ya, sahur ya, wabidom misin sahur ya. Kalau sahur ya, buat kisin ma'yukal bis sahari. Jadi sahur adalah makanan yang dimakan pada waktu sahur. Kalau domanya sin ya, suhur ya, itu adalah makannya, jadi pekerjaannya. Nah, kemudian dalil yang mengatakan sahur itu sunnah adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah kalian semuanya, karena sahur itu adalah mengandung unsur barokah ya. Artinya apa? Dengan hikmah daripada orang yang dianjurkan disunahkan sahur adalah dapat menambah kekuatan ya, kekuatan untuk melaksanakan puasa. Berikutnya adalah takhirus sahur. Jadi mengakhirkan waktu sahur itu adalah salah satu etika orang berpuasa ya. Rasulullah mengatakan yang dimaksud dengan takhirus sahur artinya apa? Artinya bahwa orang sahur itu adalah kubailatul fajri, sebelum terbitnya fajar ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Rasulullah mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalu al-iftar wa akharu as-sahur. Umatku senantiasa mendapatkan kebaikan selama mempercepat untuk berbuka dan mengakhirkan sahur. Yang keempat adalah etika berpuasa adalah talqul hujri ya, meninggalkan kata-kata yang tidak bagus ya, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok ya, dan tidak mencaci orang, mencaci maki orang, tidak dusta, tidak ghibah ya, membicarakan aib orang lain, dan tidak mengadu domba ya, dan menjaga jiwa seorang dari hal-hal yang menimbulkan syahwat ya. Seperti apa? Memandang kepada perempuan ya, memandang kepada wanita lain, khususnya gina mendengarkan musik, itu adalah termasuk hal-hal yang tidak berguna, yang bisa makruh ya. Rasulullah di dalam sebuah hadis lain riwayat Bukhari Muslim dari sumber Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, malam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, perkataan yang azur, perkataan yang tidak ada gunanya ya, wal amal lebih, dan melakukan ya, falaysa ilaihi hajatun fi ayatatuhamu, maka Allah tidak membutuhkan dia untuk meninggalkan makan dan minuman. Bahwa kita tahu bahwa mencela, mencaci, mencela, dusta, kemudian membicarakan aib orang lain, adu domba dan yang lain adalah hal-hal yang diharamkan walaupun di luar puasa ya. Tetapi akan lebih ketika dalam bulan puasa ya. Karena yang itu juga termasuk perbuatan dosa. Yang kedua adalah dengan melakukan ghibah, adu domba, mencaci, mencela ya, itu adalah bisa menghapuskan terhadap pahala daripada puasa ya. Kemudian yang kelima adalah al-istighsal al-janabah qabla al-fajri. Jadi mandi hadas besar sebelum fajar ya. Jadi kalau seandainya sudah fajar tapi belum mandi, ya tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah yang bersumber dari riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW, Siti Aisyah mengatakan, Nabi SAW kana yasbiqu junuban min ja'ima'in ghairu ihtilamin summa yatalwa yasum. Rasulullah pagi-pagi dalam keadaan junub dan dari melakukan jima tapi tidak melakukan sperma. Kemudian Rasulullah mandi dan berpuasa ya. Tapi dianjurkan mandi itu dari haid dan nifas sebelum fajar ya. Kalau memang sucinya sudah sempurna ya.
Kemudian yang keenam adalah talaqul jama' di bal qasdi, ya. Dianjurkan untuk tidak melakukan hukam karena itu bisa melemahkan kepada tubuh orang yang berpuasa. Yang ketujuh adalah berdoa ketika berpuasa, ketika berbuka. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika amtaftu ta'abadul ma'u wa abtalatul aruq wa abtalatul uruq wa sabatul ajru insyaallah. Itu ketika waktu berbuka. Yang ke-8 adalah memberikan buka kepada orang yang berpuasa, ya. Baik berupa tamar ataupun minuman yang lain atau makanan, ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, manfaat shaiman kan lam shaim. Barang siapa yang berikan buka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya adalah sama dengan pahala orang yang berpuasa, tidak akan mengurangi sedikit dari pahala mereka. Yang ke-9 adalah kasratus shadaqah, banyak sedekah, wa tilawatul Quran, baca Al-Quran, wa mudarasati, dan membaca Al-Quran dan melakukan kajian-kajian Al-Quran, wal itikaf di masjid, ya, dan itikaf di masjid utamanya pada 10 akhir bulan Ramadan, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qila Rasulullah, ai sedekah afdal, sedekah mana yang lebih utama itu? Qala sedekatun fi Ramadan, yaitu sedekah pada bulan Ramadan. Ini adalah hal-hal yang terkait makruhnya etikanya orang orang yang berpuasa pada Ramadan. Kemudian macam puasa sunnah, ya, ada tadi kan puasa wajib, ada puasa sunnah, ya. Apa hikmah daripada puasa itu, ya? Apa hikmah daripada puasa? Kenapa orang diberitakan puasa? Tentunya ada nilai-nilai filosofi, ya, ada hikmah dan manfaat yang dianjurkan dari ibadah puasa. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqh wa Amal Manhaji ini, disebutkan wa min hikami syiyam wa asrarihi wa min hikami syiyami wa asrarihi wa fawaidi. Di antara hikmah-hikmah puasa dan rahasia puasa serta manfaat daripada puasa, ya. Ya, di antaranya adalah bahwa puasa Ramadan adalah sebuah ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya bagi mereka yang beriman, ya. Itu adalah tentunya ibadah itu mempunyai nilai-nilai dan manfaat-manfaat yang dikandung dalam melaksanakan ibadah puasa. Ketika seorang Muslim dia mengatakan melaksanakan puasa semata-mata karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan melaksanakan sebagai hak sebagai seorang hamba, maka ini ibadah yang dilakukan seperti itu, ya, akan berdampak terhadap daripada ibadahnya, ya. Di antara dalam kitab Wahbat Suhaila, dalam kitab Dr. Al-Fiqhul Manhaji ini disebutkan di antara beberapa hikmah dan manfaat puasa sangat banyak sekali, ya. Di antaranya adalah pertama, inna siyama sahiha yuqidu qalbal mu'min li muraqabatillahi ta'ala. Sesungguhnya puasa yang benar, ya, dapat menyadarkan, ya, dapat membangunkan, ya, hati seorang mukmin bahwa dia dalam pengawasan Allah Ta'ala, merasa dia diawasi oleh Allah Ta'ala, ya. Kalau memang tidak, misalnya orang sedang lapar, sedang haus, dia datang ke dapur, ya, tidak ada orang yang melihatnya, ya, dan dia menginginkan makan, ya bisa aja dia makan. Tapi karena merasa dirinya berasa dalam pengawasan Allah Ta'ala, sekalipun tidak ada orang, ya, dia sadar bahwa apapun yang dilakukan Allah, yang dilakukan adalah Allah merasa mengawasi, memonitoring terhadap apa yang dilakukan olehnya. Yang kedua adalah bahwa bulan puasa adalah merupakan syahrun Ramadan, syahrun qudsiyun baina asyhurus sanati kulliha. Bulan Ramadan adalah bulan suci di antara beberapa bulan dalam satu tahun, ya. Allah menginginkan dari hambanya untuk yang melau bitta'ati wal qurbat, untuk mengisi bulan-bulan yang suci ini dengan memperbanyak ibadah taat, patuh, beribadah kepadanya, dan dapat mewujudkan sebuah nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang tinggi,
sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Sekalipun dia berada di depan makanan, ya, tempat dia di hadapan meja, di depannya ada makanan, ya, tapi karena bahwa dia merasa bahwa melaksanakan puasa adalah salah satu bentuk pengabdian daripadanya, maka dia tidak melakukan seperti itu. Yang ketiga adalah inna istimrara halat syabaim khairul muslim min syani ayyakbura masyairo min asbabil qaswah, bahwa seseorang yang terus menerus dalam keadaan kenyang dalam kehidupan seorang muslim, maka itu dapat menutup masyair, jadi perasaan, ya, perasaan seorang mukmin itu, muslim itu, ya, dari beberapa faktor asbabil qaswah, faktor-faktor yang menjadikan keras hatinya, ya. Dan hal ini dapat menumbuhkan dalam diri seorang muslim awamilat tughyan, jadi faktor-faktor yang orang bisa melampaui batas, ya, bersikap otoriter, ya, hanya melakukan pelanggaran hukum dan segalanya, ya. Maka sebenarnya ibadah puasa ini mendidik seorang muslim untuk mendidik jiwanya seorang muslim, menajamkan, ya, perasaan-perasaan hal-hal yang terkait dengan perasaan, sikap-sikap sensibilitas, ya. Ini yang ada dalam doktrin daripada ajaran puasa. Yang keempat adalah diantara dasar-dasar prinsip-prinsip yang dapat membangkitkan, ya, bagi masyarakat muslim, ya, masyarakat yang islami, adalah membangun sebuah tarahumul muslimin wa ta'atufum, saling tarahum, saling kasih sayang, saling menanamkan sebuah sikap simpati, saling mengasihi, saling menyayangi di antara sesama umat Islam. Ketika dia orang berpuasa, maka akan muncul sebuah sikap empati dari seorang yang kaya kepada orang yang miskin, ya, dengan mengulurkan sedekah kepadanya, ya, sebagai sebuah bentuk sikap simpati kepada orang-orang yang tidak mampu. Dia merasakan betapa pahitnya rasa lapar yang dia lebih orang yang tidak mampu untuk menemukan apa yang dimakan pada hari itu. Wasyahru siyami khairu ma yaksibul ghaniyyu su'urul fakir. Puasa adalah khairu ma, bulan yang terbaik yang dapat diperoleh bagi orang yang kaya untuk menumbuhkan semacam perasaan yang dimiliki oleh orang yang tidak mampu. Betapa sakitnya, betapa sedihnya ketika mereka hidup dalam keadaan kemiskinan, ya, sehingga dengan berpuasa ini maka orang akan merasakan bagaimana tidak enaknya menjadi orang yang tidak miskin. Dengan berpuasa dapat menumbuhkan sebuah faktor-faktor yang untuk saling berbagi kasih di antara orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan hikmah daripada puasa. Kemudian puasa itu ada yang puasa sunnah, ada puasa wajib, ya. Puasa sunnah adalah puasa yang niatnya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan itu adalah tidak diwajibkan sebagaimana ibadah puasa Ramadan, ya. Dan disebutkan bahwa puasa adalah min afdhul ibadah, ya. Bahwa puasa adalah puasa sunat adalah salah satu ibadah yang paling utama. Dalam sebuah hari riwayat Bukhari yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi berkata, man shoma yawman bisabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Karena saya berpuasa sehari semata-mata karena fisabilillah adalah mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, ya, semata-mata karena mengharap ridha Allah Ta'ala, Allah akan menjauhkan wajahnya dari sengatan api neraka dalam waktu dalam jarak 70 kharifan, 70 tahun. Adapun hikmah disyariatkan puasa sunat adalah dalam rangka menambah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya. Tidak ada sebuah ibadah kecuali ibadah itu akan mendapatkan
menambah kepada seorang untuk mendekati diri kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada aku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, ya. Dan tentunya bahwa mahabbatullah, cinta Allah kepada hambanya, dari kedekatan seorang hamba itu hanya dengan cara menjauhi hamba itu dari hal-hal yang berdurhaka kepada Allah, dan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan bersegera untuk melakukan perbuatan baik dan perbuatan ma'ruf, ya. Kemudian adapun macam-macam puasa, ya, antara lain adalah satu shaumu yaumil arafah, puasa pada bulan Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah, ya, bagi orang yang tidak melaksanakan haji, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, dalam sebuah hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil arafah, Rasul ditanya tentang puasa bulan Arafah. Rasulullah mengatakan yukaffiru asratal madiyah wal baghiyah, dapat menghapus dosa-dosa yang sudah lewat dan dosa yang akan datang. Riwayat Muslim. Ya. Kenapa? Bahwa hari Arafah adalah hari yang paling mulia. Wa yaum Arafah afdalul ayyam. Hari Arafah adalah hari yang paling utama, karena disebutkan dalam sebuah hadis, ma min yaumin aktsara min ayatika Allah fi amdan minan nar min yaumil Arafah. Tidak ada sebuah hari, tidak ada suatu hari lebih banyak dari Allah akan memberdayakan pada hari itu hambanya dari neraka kecuali pada hari Arafah. Nah, kemudian bagi orang yang haji tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Yang berikutnya adalah puasa sunnah, berikutnya adalah shaumu yaumil asyura wa taswa, puasa pada tanggal 10 dan 9, ya, bulan Muharram, ya. Kalau yang Asyura adalah 9 Muharram, Taswa adalah pada 9, kalau Asyura pada 10 Muharram, kalau Taswa adalah tanggal 9 Muharram. Adapun dalil disunahkannya puasa Asyura dan Taswa adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shauma yaum Asyura. Rasulullah SAW puasa pada bulan Asyura, wa amara bisami, dan Allah memberitakan untuk melaksanakan puasa bulan Asyura. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat Abi Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, Rasulullah mengatakan yukaffiru sanatal madiyah, bisa mengampuni dosa-dosa yang sudah lewat, ya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah meriwayatkan sebuah hadis, Rasulullah mengatakan lau in baqitu ila qabilin la summat tasiyah, jika aku masih tersisa hidup ini pada sampai tahun berikutnya, maka aku akan melaksanakan puasa Taswa. Walakin au ma taqabbalahu, tapi Rasulullah meninggal sebelum sebelum melaksanakan puasa Taswa. Adapun hikmah puasa Taswa bersama Asyura adalah tidak lain adalah al-ihtiyatu li ihtimali ghalati fi syawal. Ada berhati-hati dalam rangka ada kemungkinan salah pada awal bulan, di awal sehari pada bulan-bulan, yaitu bulan Muharram, ya, dan agar berbeda dengan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi adalah hanya berpuasa pada namanya sumun al-asyura, pada puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, oleh karena itu maka dianjurkan berpuasa pada tanggal 10 dan pada tanggal 9, ya. Kemudian yang ketiga adalah puasa sunnah, adalah puasa Senin dan Kamis, ya. Puasa Senin dan puasa Kamis, ya. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu, dari sumber Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yataharra yaumul Isnin wal Khamis. Rasulullah sangat selalu hati-hati, adanya mencari dan bersikap hati-hati ketika dalam melaksanakan, selalu melaksanakan puasa Senin dan Kamis, ya. Kemudian dalam riwayat Abi radhiyallahu anhu ditanya, kenapa Rasulullah melaksanakan puasa Senin dan Kamis?
Beliau mengatakan anna Rasulullah qala turadul amal yaumul Itsnin wal Khamis. Amal akan ditampakkan, akan dilaporkan ya pada hari Senin dan hari Kamis. Fauqibu ayu rada amali, dan aku menginginkan untuk dilaporkan amalku aku dalam keadaan puasa. Yang keempat adalah somu salasa yamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, yaitu adalah puasa ayyamul bid, hari-hari malam yang putih ya, tanggal 13, 14 dan 15 setiap hari itu adalah sunahkan untuk berpuasa. Kemudian dasar hukum tentang puasa ayyamul bid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi radhiyallahu anhu, qala usani khalili, Abu Hurairah meriwayatkan Abu Hurairah bersabda, telah berwasiat kepadaku kekasihku Nabi SAW dengan melaksanakan 3 hal, yaitu adalah berpuasa 3 hari setiap bulan, melaksanakan 2 rakaat sholat duha, dan aku akan melaksanakan witir sebelum aku melaksanakan tidur ya, sebelum aku tidur. Kemudian di dalam riwayat Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sallam shamu salasatin min kulli syahrin shaumud dahri. Orang melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan adalah sama dengan puasa sepanjang masa. Ya. Dalam riwayat Abi Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Idza sumta minasyahri", apabila kau berpuasa dalam 1 bulan, sum salasan 3 hari, fasum salasata asyara, berpuasalah pada tanggal 13, arba'a asyarata 14 dan 15. Itu hadis riwayat Tirmidzi ya. Berikutnya adalah puasa sunat, puasa 6 hari pada bulan Syawal ya. Jadi puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jadi tidak harus berurutan ya, tetapi memang berurutan hukumnya adalah sunnah. Wal afdal tatabuha akiba yaumi idil fitri mubasyaratan. Jadi hanya afdal saja ya, tapi tidak wajib ya. Yang afdal adalah berkelanjutan, berurutan setelah hari Idul Fitri ya. Lakin la yusaratu, tapi tidak disyaratkan ya. Bahkan kesunahan itu dapat dilakukan, dapat diperoleh, yang penting adalah dia melaksanakan 6 hari bulan Syawal asalah, walaupun hanya secara terpisah-pisah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Ayyub radhiyallahu anhu sallam qala man shoma ramadhana Ramadan summa tausitan min Syawalin kana kasyami dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka itu adalah hukumnya sama dengan puasa sepanjang masa. Berikutnya adalah puasa yang dimakruhkan dan puasa yang diharamkan ya. 1. Puasa yang dimakruhkan ya. Puasa yang dimakruhkan adalah puasa yang dimana dengan melaksanakan puasa itu puasa makruh adalah allati yatarattabu ala tarki as-shaum, di mana ketika orang meninggalkan puasa itu mendapatkan pahala. Wala yatarattabu ala fi'li as-sabun wala iqabun, dan tidak berakibat ketika melakukannya mendapatkan pahala ataupun mendapatkan hukuman, mendapatkan saksi ya. Di antara puasa makruh adalah ifradu yaumil jumu'ati bis-shaum. Jadi melaksanakan puasa hari Jumat ya, tanpa didahului oleh hari sebelumnya ya. Tidak berpuasa hari Kamis dan tidak berpuasa hari Sabtu. Itu hukumnya adalah makruh. Adapun dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, anna qala la yasum ahadukum yaumal jum'ati illa yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Janganlah berpuasa salah satu di antara kalian semuanya pada hari Jumat, kecuali kalau berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya hari Jumat ya. Yang kedua adalah puasa yang makruh ifradu yaumis sabti, menyendirikan puasa di Sabtu ya. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fi ma alaikum. Janganlah kamu melaksanakan puasa hari Sabtu kecuali terhadap apa-apa yang Allah wajibkan pada kalian semuanya. Tetapi kalau berpuasa hari Sabtu bersama hari Ahad maka tidak makruh ya. Yang kedua adalah syamud dahri, puasa
sepanjang sepanjang masa, itu adalah makruh ya. Kemudian yang kedua adalah Syamul Muharram, puasa yang diharamkan. Satu, yahrumu syamul ayyam atariyah, diharamkan puasa hari-hari berikut. Satu adalah puasa 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi karena hari itu adalah hari bersukaria, hari bergembira, maka diharamkan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua adalah shaum ayyamit tasyrik as-salasa. Berpuasa pada hari-hari tasyrik, artinya hari-hari yang setelah hari Idul Adha ya. Hari-hari yang setelah Idul Adha ya. Karena memang bahwa dalam sebuah hadis riwayat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW mengutus Ka'ab bin Malik ya, ba'asahu wa Aus ibn Hadasan ayyam tasrif fanada annahu la yadkhul jannah al-mu'min, tidak akan surga seorang mukmin, wa yamina ayyamu aklin wa syurbin ya, dan hari-hari di Mina adalah hari untuk makan dan hari minum ya. Tidak diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan bersumber dari Amr bin As, Rasulullah mengatakan fadil ayyamu kana allati kana Rasulullah ya'muru bi tari. Hari ini adalah hari ayyam tasyrik 11, 12, 13 adalah hari di mana Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuka, wa yanha 'anil syiyam, dan Rasulullah melarang untuk melaksanakan puasa. Qala Malik ya ayyam tasyrik, adalah hari tasyrik. Berikutnya adalah shaum yaumis syaki, puasa hari syak, yaitu pada hari tanggal 13 Sya'ban ya. Di mana hari itu adalah orang meragukan apakah Sya'ban atau bulan Ramadan ya, sehingga ditetapkan adanya ru'yatul hilal. Di dalam sebuah hadis disebutkan dalam riwayat hadis Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW mengatakan man shamal yaumal ladzi syakka fihi ayasuku fi an-nas faqad asaba al-qasir. Barang siapa berpuasa pada hari yang orang meragukan pada hari itu, maka dia telah bermaksud kepada Abdul Qasim. Kemudian yang keempat adalah shaumun nisfisani min Sya'ban, puasa pada pertengahan kedua ya, pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang bersumber dari Abi radhiyallahu anhu Rasulullah qala idan tasafa Sya'ban fala tasumu, apabila masuk pada pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah kau melaksanakan puasa ya. Ini adalah beberapa puasa yang diharamkan. Kemudian salah satu ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah i'tikaf ya. Jadi i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid ya, dengan niat khusus, dengan niat yang khusus ya, berdiam diri di masjid dengan niat khusus untuk berzikir, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 87, adapun dasar tentang syariatnya i'tikaf adalah wala tabashiruna wa antum aqifun di masajid ya. Kemudian hadisnya ada riwayat Bukhari Muslim yang beriwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyu ya'takifu ala surat awakhir Ramadan, dan melaksanakan i'tikaf pada 10 akhir Ramadan, tsumma i'takafa azwajun ba'di, kemudian i'tikaf dilanjutkan oleh istri-istri beliau setelah meninggal beliau. Bahkan disebutkan bahwa i'tikaf adalah merupakan syariat yang dulu, syariat yang kuno yang ada sebelum Rasulullah. Bahkan disebutkan Rasulullah itu juga selama di Madinah hampir 10 tahun juga selalu melaksanakan i'tikaf, dan i'tikaf bukan hanya pada bulan Ramadan ya. Hukum i'tikaf, satu hukumnya adalah i'tikaf ya, bahwa i'tikaf itu disudahkan setiap waktu, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan, terutama pada Ashrul Awakhir, itu justru sangat dianjurkan untuk melaksanakan i'tikaf ya. Bahwa i'tikaf adalah hukumnya sunnah muakkadah, terutama pada 10 akhir pada bulan Ramadan, karena di sana ada namanya malam Lailatul Qadar. Jadi syarat i'tikaf ada 2. Pertama adalah niat, jadi artinya dimulai niat berdiam diri di masjid dengan masa tertentu untuk beribadah ya. Yang kedua adalah asani al-lusu fil masjid ya, yaitu berdiam di masjid ya. Dia akan niat
berdiam diri pada masa tertentu, waktu tertentu, dengan catatan bahwa orang yang beriktikaf itu adalah suci dari jaringan terbesar dan suci dari haid dan nifas, dan khudu sawabi wal badani, pakaian tubuhnya adalah bersih dari najis. Itu adalah di antara syarat-syarat yang beriktikaf. Dan iktikaf tidak harus dalam keadaan puasa. Yang berikutnya adalah ada beriktikaf. Jadi iktikaf, orang beriktikaf. Yustahabul takfi ayyusuka bi ta'atillah. Jadi anjurkan orang beriktikaf memperbanyak ibadah, istighfar bi ta'atillah, menyibukkan diri dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, zikir, baca Quran, mudzakaratu ilmi, melakukan kajian-kajian ilmu, karena itu adalah semua lebih mendorong untuk mendapatkan tujuan, memperoleh tujuan daripada iktikaf. Yang kedua berpuasa, etikanya orang beriktikaf. Ya. Iktikaf dengan berpuasa lebih utama. Ya. Yang ketiga adalah yakun iktikaf di masjid jami. Kalau iktikaf itu tidak dilaksanakan di masjid jami. Ya. Yaitu masjid yang dilaksanakan untuk sholat Jumat. Yang keempat adalah yatakallama ila bi khairin. Tidak boleh berbicara kecuali berbicara yang baik, ya. Tidak boleh mencela, ya, menggunjing, ya, adu domba atau omongan yang tidak ada gunanya. Yang keempat adalah berikutnya adalah makruhatul iktikaf. Makruh iktikaf pertama adalah melakukan bekam, ya. Dikhawatirkan bisa mengotori masjid. Yang kedua adalah al-iksar minta adi suratin suami karena si sufi wakiyat, melakukan pekerjaan karena yang bisa membuat kotor jadi masjid. Kemudian yang berikutnya adalah mufsidatul iktikaf. Hal yang membatalkan iktikaf, satu al-jima'u amdan wal bidun insal. Jadi melakukan hubungan senggama dengan sengaja walaupun tidak mengeluarkan sperma. Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 187, wala tabashirun wa antum aquna fi masjid. Janganlah kamu melakukan hubungan senggama sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Amal mubasyarah bi ghairi jima, adapun sentuhan tubuh, sentuhan mubasyarah, persentuhan secara fisik dengan tanpa jima, memegang, mencium, ya tidak membatalkan iktikaf kecuali kalau memang tidak keluar, apabila keluar spermanya. Yang kedua adalah al-khuruj amdan min masjid bi ghairi hajatin, keluar dari masjid dengan sengaja, keluar sengaja dari masjid dengan tanpa ada kebutuhan, ya. Jadi kalau ada kebutuhan tidak apa-apa. Al-khuruj amdan minal masjid bi ghairi hajatin, keluar dari sengaja dari masjid dengan tanpa kebutuhan, misalnya karena mau wudu dan segala itu tidak membatalkan iktikaf. Ada tuh wasukru wal junun, jadi murtad, mabuk, ya, asukru mabuk, gila. Yang keempat adalah al-haid wa nifas, ya, mendatangnya menstruasi atau nifas, ya, karena semua itu adalah bisa meniadakan terhadap li'anna dzalika yunafi al-lubsa fil masjid. Hal itu bisa meniadakan terhadap makna diam di dalam masjid. Ini adalah beberapa hal-hal yang terkait dengan tema tentang ibadah puasa. Saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan mata kuliah puasa yang sudah saya jelaskan cukup panjang lebar. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan diskusi anak-anak semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, dengan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.